Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Leo? Ketemu lagi ya Lur ya. Oke, kita lanjutin lagi readingannya. Sorry ya, baru bisa nongol. Karena beberapa minggu ini saya lagi sibuk banget. Gimana kabarmu Lur? Piye, sehat apa enggak? Nggak tahu nih. Rasanya keuangan nih sama orang-orang Leo nih. Ada kabar apa lagi ya untuk Leo dalam waktu dekat ini? Kayak biasa ya, modenya belak-belakan apa adanya, baik dan buruk semuanya akan disampaikan di sini. Oh ya, kayak biasa deh, absen dulu yuk. Dari kota mana? Sedulur yang hadir. Mana nih para penonton setianya? Oke, kayak biasa ya. Videonya nggak ada edit sama sekali. Jadi kalau audionya kurang enak atau ada suara berisik ya, saya mohon maaf. Leo, apakah Leo akan digoreng lagi di readingan selanjutnya ini? Kita akan coba dalamin energi dari Leo tuh kan. Baru aja kusinggung. Baru saja. Sepertinya akan ada gorengan lagi nih. Gitu. Mau gorengan apa nih? Bakwan, tahu, tempe. Nah. Oke. Oke deh. Kita akan bahas dulu di sini. Kayak biasa, saya akan coba untuk ulas tentang situasi keadaan orang-orang di sekitar Leo. Orang-orang terdekat Leo, ya. Bisa teman, keluarga, sahabat, circle, ya. Oke, jadi gini ya. Di bulan ini, ya, Agustus ya. Clue untuk di Agustus adalah ini bulan panas. Ya, ingat, ini bulan panas. Artinya apa sih bulan panas itu? Di bulan ini banyak sekali orang-orang yang mungkin menurut teman-teman Leo ini banyak yang agak error gitu loh. Ya, situasi di bulan ini sangat-sangat memancing emosi. Kayak gitu. Inilah yang disebut dengan hawa panas. Jadi banyak orang yang sedang bermasalah, cekcok gitu. Ya, ribut nih, banyak keributan bulan ini, banyak keramaian gitu loh. Keramaian ya ribut sama orang gitu atau orang terdekatnya gitu. Ya kondisi ini tidak hanya sekedar Leo aja yang rasakan, tapi banyak kayak gitu, banyak hampir. Karena yang saya bahasin tentang hawa bulan ini gitu loh. Kalau bulan sebelumnya di Juli, hawanya kalau secara rezekinya bagus, cuman tuh hawanya agak berat, kadang agak ogah-ogahan atau agak malas-malasan kayak gitu. Nah kalau di bulan ini untuk teman-teman Leo ya, orang-orang di sekitar kamu ini benar-benar sangat menyebalkan. Iya pora, siapa nih yang lagi rame sama orang ya, yang lagi bengkerengan, nah mengerti bahasa bengkerengan pora bro. lagi kesel lah, pokoknya kesel banget dengan seseorang kayak gitu. Ya di sini seperti biasa ya. Saya akan coba gali dulu di sini. Kalau sendiri dengan kali ini kayaknya saya nggak terlalu banyak ngegoreng Leo-nya ya. Karena memang kondisi Leo itu saat ini sedang berupaya untuk menstabilkan diri. Ya, karena kondisi orang-orang di sekitar Leo ini memang benar-benar sangat menguras energi Leo itu sendiri. Jadi kalau Leo kelihatannya sensitif, teman-teman ini, oh Leo orangnya sensitif, orangnya emosian, kok gampang marah lah, inilah itulah.
Ya, mungkin di luar sana banyak yang berstatement seperti itu kepada kamu, cuman sekali lagi mereka nggak ngerti tentang apa yang kamu rasakan. Kayak gitu loh ya. Ya, di sini saya tidak bisa menyalahkan orang-orang Leo yang dalam kondisi sensitif atau ketidakstabilan emosi. Ya, ini saya belak-belakan aja. Memang banyak disebabkan oleh lingkungan, gitu loh. Iya kan? Lingkungan Leo lagi kurang kondusif ya, kurang kondusif. Sebagian besar ya. Sebagian besar di antara Leo memang menghadapi situasi rawan konflik, rawan ribut ini. Makanya hati-hati ya. Dan ya semoga kamu bisa menstabilkan diri kamu, semoga kamu gak kepancing emosi. Please bulan ini jangan kamu buang-buang energi kamu ya Leo. Kedepannya pun please jangan buang-buang energi kamu ya. Jangan ngeladenin orang gak penting gitu loh. Ini hanya akan menguras energi kamu. Kamu tahu sendiri kan kalau kamu lagi emosi gimana. Serem loh ini ya. Saya sendiri ngerasa agak takut nih kalau Leo lagi naik darah gitu. Karena tajam. Sorry ya. Leo lagi naik darah tajam nih. Oh ya, ya bisa dari omongannya tuh tajam banget. Kayak bisa nusuk seseorang gitu dari sebuah kata-kata. Kayak gitu. Itu Leo. Cuman itu tadi. Ya di bulan ini sebenarnya gini sih. Leo ini berusaha untuk tenang, untuk tidak peduli, untuk cuek. Tapi jangan lu senggol. Serius, jangan lu senggol. Orang yang lagi diem, orang yang lagi tenang, lu senggol ya lu abis di bulan ini. Lu bakal di udah nggak ngerti lah gitu loh. Tahu sendiri orang Leo ini kan nekat ya. Kebanyakan Leo ini nekat, dalam arti nekat ini nggak takut gitu loh, punya mental, bener-bener punya mental ini orang gitu loh. Jadi kalau lu kamu ada nyenggol Leo, ganggu Leo ya lu harus terima konsekuensi. Itu aja sih ya. Gitu ya, mungkin ada yang mampir ke sini yang punya koneksi dengan Leo, kamu menilai Leo bla 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 bla, ya saya balikan lagi, memang kondisi Leo lagi agak anget lingkungannya, jadi Leonya jadi menjadi panas, sensitif ya karena lingkungan tadi loh gitu loh ya. Karena perjalanan Leo ini, wow, Leo, Scorpio, Aries, Cancer, ini zodiak keras ya. 4 zodiak ini tinggi-tinggi semua nih, apalagi Scorpio kan tahu sendiri gimana. Ya, jadi hampir ya keempat zodiak ini mengalami perjalanan hidup yang amazing gitu loh. Amazing banget yang perjalanan hidupnya. Apalagi Leo ya, saya paham lah ya. Oke, jadi kedepannya gini loh ya. Yang perlu kamu waspadai adalah sekali lagi ini tentang lingkungan ya. Ya mungkin sebagian besar di antara kamu sudah merasakan dari akhir bulan Juli kemarin sampai tanggal-tanggal sekarang 7 ya. Ini energi mungkin banyak sudah merasakan itu. Ya, menghadapi lingkungan yang bla 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 gitu. Nah, tak kasih clue. Ini nanti masuk tanggal 10, Lur. Ntar ya. Bentar, bukan 10 sih. Masuk tanggal 16 ya. 16 sampai ke 22. Ini kondisinya cukup. Dari Leonya sendiri, insya Allah kamu lebih tenang, lebih anteng. Karena ini yang kamu tuju. Banyak di antara Leo sedang mencari ketenangan. Ya, karena capek ngadepin situasi lingkungan yang bising banget. Kayak gitu. Nah, ada kabar baik juga. Cuman ini nanti masuk di pertengahan bulan sih. Clue-nya tanggal 16 sampai 22. Saya nggak tahu kabar baik itu apa, ya kamu rasakan sendiri, kamu yang tahu. Karena sifat readingan ini sifatnya general ya, gitu. Ya semoga kamu peka. Ya biasanya Leo itu peka orangnya. Ya, makanya di channelku paling banyak penontonku Leo, dari Leo, banyak banget penontonnya, paling rame Leo gitu loh. Nggak tahu ya, saya kayak nyambung aja dengan Leo. Bahkan banyak komentar, Mas ini hostnya ini Leo juga nggak? Nggak, saya bukan Leo gitu. Lanjut lagi ya. Oke, jadi kabar baik ini komplit. Tapi ada satu lagi, ada satu kabar yang cukup mendalam, kabar baik yang membahagiakan banget. Tapi ini hanya dirasakan beberapa di antara Leo, tidak semua. Yaitu tentang apa? Kabar kehamilan. Kabar kehamilan, Lur. Ayo, siapa nih? Ya, semoga lo ya doa kamu dijawab, diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk kamu yang sedang pingin banget punya momongan. Amin.
Tuh. Oke, kita mundur sedikit lagi. Tadi saya bahas tentang lingkungan, kabar baiknya, ya rezeki ada rezeki tak terduga, yes. Aku nggak ngerti tentang apa karena rezeki itu luas. Ya kamu rasakan sendiri. Wes, pokoknya catat tanggalnya ya, 16 sampai 22. Amati tuh, sepanjang tanggal-tanggal itu, hal baik apa yang kamu rasakan, ya kamu yang tahu. Oke, tuh. Saya mundur lagi sedikit tentang ke teman-teman Leo lagi, ya. Ada hal penting ya kalau harus saya bahas di sini. Satu, please overthinkingmu. Udah, nggak ngerti aku mau ngomong apa lagi. Hah? Nggak usah pesam-mesem, nggak usah guyang-guyu, nggak usah ketawa-ketawa loh. Ya. Overthinkingmu nih. Siapa nih yang kumat lagi nih? Inilah menyebalkannya beberapa ya, tidak semua Leo loh ya. Beberapa di antara Leo, sifat paling menyebalkan adalah overthinkingnya. Ini akan membuat kamu semakin sulit. Bukan cuman kamu, tapi lingkunganmu juga mumet ngadapin kamunya. Apalagi yang punya hubungan nih. Capek pasanganmu, bro. Gitu. Please. Kalau ada di antara kamu yang sekarang sedang merasakan, oh iya ya, aku ini overthinkingan ya orangnya ya. Stop. Hati-hati dengan sifat itu. Bahaya. Ya. Ini rawan ribut, jujur ya, hubungan di bulan ini rawan ribut banget. Hubungan kamu dengan banyak orang. Gitu. Ya, terutama orang yang dekat sama kamu lah. Bisa keluarga, teman, sahabat, pasangan, banyak. Gitu. Ini yang penting yang harus saya gedor di sini. Ini gorengan untuk kamu nih ya. Ya, gorengan bakwan lah ya. Overthinking adalah gorengan bakwan nih ya. Ingat ya, hati-hati dengan sifatmu sendiri. Oke? Ya sebenarnya kamu udah sadar sih sebenarnya. Sebenarnya kamu tuh menyadari bahwa dirimu itu overthinkingan. Kecemasanmu luar biasa. Tapi kamu entah kenapa, kamu itu kayak susah menahan itu. Untuk tidak overthinking tuh susah banget kayaknya nih. Gitu. Ya. Cemburuannya nih siapa nih? Ada kumat lagi. Aduh. Gemes aku. Cemburuannya kumat, overthinkingnya kumat. Akhirnya apa? Sensitif. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah. Ya, tak minum dulu lah bentar. Baru bahas yang agak panas dikit aja langsung haus saya. Spesial jamu air kodokan. Santai ya bro ya. Kamu mampir ke sini ya hostnya kayak gini. Wis anggap aja kita lagi ngobrol. Ya gambarnya kartu kayak gini. Saya belum sempat nongol lagi ya karena agak ribet kalau hostnya nongol tuh ribet ngatur-ngatur kamera ini terus pusing. Kemarin ada saya nongol tuh karena permintaan aja kan. Kalau nggak diminta ya saya nggak mau nongol gitu. Lanjut lagi ya, Lur. Itu yang penting ya tentang dirimu ini pokoknya dari tanggal 1 sampai ke tanggal 15 Leo semua hati-hati dengan sifatmu sendiri. Oke, saya tegur lagi nih. Kenapa saya tegur ini? Karena kamu itu sadar bahwa ada yang salah dengan dirimu. Ada yang kurang, ya. Ada yang perlu diperbaiki di sini. Saya ngerti itu. Tapi entah kenapa kamu agak goyang aja di sini. Tapi aku yakin kondisimu ini tidak akan lama harusnya. Ini insya Allah tanggal 15 sudah selesai lah. Perkara overthinkingmu ini pasti ada redanya, pasti mereda lah. Kalau nggak mereda, kamu masih kayak gitu juga berarti dirimu banyak kongsletnya. Ibarat kabel tuh ruwet gitu loh. Ingat, ini akan membahayakan kamu sendiri. Hati-hati dengan sifatmu ya. Oke, kalau kamu sadar tentang hal ini, renungi, perbaiki, ini untukmu juga. Kayak gitu. Lanjut. Kita kasih clue lagi. Tanggal ini mendekati akhir bulan nanti sih ya. Mendekati akhir bulan untuk teman-teman Leo. Di awal bulan sensitifnya kamu tinggi, cuman masuk pertengahan bulan kamu sudah mulai stabil, nanti di akhir bulannya kamu lagi-lagi ngadepin lingkungan orang-orang yang memang menyebalkan. Nah kalau fase lingkungan ini saya nggak bisa nyalahkan Leo gitu loh. Ini karena lingkungannya, pure karena lingkungan yang sangat-sangat rese. Banyak orang-orang rese di akhir bulan ini. Hati-hati ya, lebih baik jaga energimu, jaga staminamu, jaga mentalmu. Dah jangan terlalu merespon orang-orang yang toksik, negatif,
Ini benar-benar mengganggumu. Ora percaya mati dewengku. Oke, kalau bicara tentang rezeki dari zodiak Leo, untuk awal bulan sampai pertengahan memang agak kerasa kurang stabil ya. Karena ya mungkin karena disebabkan oleh hawa panasnya diri kamu, yaitu dari sifat. Kayak gitu ya. Sekali lagi saya tegaskan ini vice versa mengenai kecemburuan ya. Masalah cemburu tolong deh ya. Cemburu dalam hal apapun loh ya, tidak harus tentang masalah pasang-pasangan kayak gitu. Direnungin ya, perbaiki ya. Demi kebaikan kamu lah sekali lagi. Gitu. Saya inginnya semua yang hadir ke sini yang selama ini ngikutin sudah sekian tahun ya, harusnya ada perubahan lah gitu. Sering digoreng, sering diocehin kok ya nggak ada perubahan. Yang perubahannya kamu sendiri yang bisa ngerubah, nggak ada orang lain yang bisa ngerubah, mulur. Kayak gitu ya. Lanjut. Mengenai lingkungan ini akan cukup kerasa di dalam dunia pekerjaan kamu ya. Leo sabar ya lur ya, memang kamu bulan ini lagi capek banget. Semangatnya oke loh ya, gini ya Leo, semangatnya tak akuin, semangat kamu oke, fisik kamu oke, mental kamu juga oke gitu loh ya. Tapi kamu ngerasa kayak sebenarnya capek sih. Saya ngerti kamu tuh capek banget ya. Kayak apa ya, campur aduk ya. Capeknya Leo ini campur aduk. Ibaratnya cendol itu dicampur gado-gado. Waduh, nggak ngerti tuh rasanya jadi apa. Ada nggak yang pernah nyoba gado-gado campur cendol? Udah coba aja. Kayak gitulah ruwet apa kondisinya gitu loh. Karena capeknya ini capek fisik iya, pikiran iya, batin iya gitu loh. Karena itu tadi lingkungan. Jujur menyebalkan banget ini di akhir bulan. Hati-hati ya, semuanya hati-hati. Yang penting please Leo, kamu di bulan ini untuk masalah karir, sebenarnya karirmu tuh cukup bagus. Ya, cukup bagus kok. Tuh kan, bener kan? Cukup bagus memang. Cuman itu tadi, ini memang banyak di antara Leo ini sedang berada di posisi lingkungan toksik. Nggak ngerti. Kayaknya polanya kayak ada yang pola mengulang gitu loh. Lingkungan ini ya bisa tentang lingkungan tetangga, keluarga, teman, pekerjaan gitu. Ini, aduh nggak ngerti saya. Dengan mereka tuh saya nggak paham gitu loh. Isi pikiran mereka tuh gimana tuh nggak ngerti juga saya loh gitu. Jadi please ya Leo, di bulan ini ya semoga kamu bisa kuat ya. Saya yakin lah kalau ya pasti kuat lah ngadepin semua ini. Yang penting satu lah, overthinking tadi ini ngerusak kamu bener gitu loh. Udah lingkungannya banyak energi nggak enak, kamu overthinkingan ya kacau ya. Please kemudian jangan selalu berasumsi negatif dengan orang. Ini sekali lagi saya tegaskan, memang kondisi lingkungan lagi nggak baik, tapi bukan berarti kamu bisa bebas untuk berekspektasi atau berasumsi tentang orang lain. Kamu nggak punya kebebasan tentang hal itu gitu loh. Hati-hati dengan itu. Yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan tentang orang lain itu belum tentu benar. Itu aja. Jangan selalu ngikutin pikiranmu. Pikiran itu nggak selalu benar. Ya, serius, nggak selalu benar kok. Kenapa? Pikiran itu adalah suatu objek atau gambaran di dalam alam pikiran gitu loh. Panjang pula saya ngebahas itu nanti. Ya saya kasih clue aja lah ya, hati-hati loh ya. Kemudian Leo di sini dalam segi perjalanan Leo, saya kasih clue lagi. Ini ada orang yang berkelompok. Ya dalam lingkungan kerja ya mungkin kamu ngerti. Biasanya kan ada kelompok-kelompok tertentu ya. Memang kan contohnya karyawannya banyak nih. Misalkan karyawannya banyak. Ya, dari sekian banyak karyawan itu pasti ada komplotan masing-masing tuh. Ya, 1, 2 orang, 3 orang ngumpul bareng ini, ngumpul bareng. Nah, itu banyak yang lagi ngoceh yang sedang kayak ngamatin kamu atau membicarakan kamu. Ada biang kerok di sini. Belak-belakan saya ngomong, memang ada biang kerok di sini yang ya gitulah, mungkin ngejelekin kamu ya, biar mental kamu down, biar kamu nggak fokus kerja, ya kan? Hati-hati loh ya. Lanjut lagi untuk Leo yang single. Kamu lagi berbunga-bunga nih.
Siapa ini yang lagi berbunga-bunga? Ayo. Entah kenapa kamu rasanya rindu banget dengan seseorang, kepikiran seseorang. Ayo, siapa nih? Ayo, ayo mesam-mesam dewe kan. Oke. Gini deh. Saya ngerasa ini di pertengahan bulan. Cuman masuknya dari tanggal 17 sampai ke tanggal 23 ya, 17 sampai ke 23. Saya nggak tahu ada kebahagiaan apa untuk kamu yang single. Mungkin ada di antara kamu bisa bertemu lagi dengan bisa tentang sahabatmu, teman lamamu, atau mungkin seseorang yang pernah mencintai kamu yang sudah lalu ya maksudnya. Misalkan nih ada orang dulu mencintai kamu tapi nggak kesampaian. Misalkan kamu nikah dulu atau dia nikah dulu, jadi cintanya nggak kesampaian nih. Ada kemungkinan ada ketemu lagi di momen-momen bulan ini. Kemungkinan loh ya, hanya kemungkinan ya. Kemudian vice versa, ada seseorang juga yang sedang memikirkan kamu sebenarnya di sini sih. Gitu. Saya nggak tahu siapa ya. Ya kayaknya nggak jauh-jauh sih ini orang gitu. Orang ini jelas sudah pernah kenal kamu sebelumnya. Ya mungkin masalah cinta yang tak tersampaikan tadi sih. Kayak gitu ya. Kemudian untuk teman-teman Leo di pertengahan bulan, ini aura Leo naik ya. Aura kamu bagus, aura daya tarik kamu cukup kuat. Ada kemungkinan juga di antara kamu ini akan menjalin hubungan dengan seseorang atau dekat dengan seseorang. Dan kamu ini entah kenapa kayak ngerasa agak bucin loh ya, bukan bucin tapi agak aja dengan seseorang. Ya nggak tahu lah, mungkin kamu menilai orang yang kamu temui atau yang sedang dekat sama kamu ini kayak, wah ini orang dewasa, tenang, asik, dan nyambung sama kamu gitu. Jadi kamu langsung kelapak kayak ikan yang kena pancing, kelapak gitu. Kemudian nanti di akhir bulannya, ini cukup seru sih sebenarnya. Nanti di akhir bulan, yang mau deket sama kamu, ya ini vice versa ya, bisa tentang Leo yang ingin mendekati seseorang yang lebih dari satu. Ini ada tentang sesuatu yang lebih dari satu gitu. Bisa jadi kamu dihadapkan oleh pilihan, bingung pilih yang mana. Gitu loh. Aduh, tinggal pilih aja kok bingung nanti gimana ini. Nah gitu. Untuk Leo yang single banyak sisi positif di yang saya rasakan ya, energi kamu banyak sisi positif sih. Cuman ini kita balik lagi nih untuk Leo yang punya hubungan deh. Ini agak ruwet, menyebalkan, dan lagi nih. Ingat nggak di apa ya, di readingan sebelumnya atau di bulan kemarin itu saya sampaikan bahwa hubungan Leo itu kayak Tom Jerry. Tahu kan film kartun Tom Jerry itu, berantem terus tapi nggak bisa-bisa. Berantem balikan. Habis berantem ya perpelukan gitu. Kayak Teletubbies. Ya kan? Dan di bulan ini lagi-lagi kayak gitu lagi. Ada pola itu lagi. Ya untuk awal bulan memang kamu dan dia ya kayak itulah Tom Jerry tadi ya, berantem. Cuman balik lagi gitu loh. Ujung-ujung balik lagi. Balik. Tapi ini ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Waspada loh ya. Ini masuknya dari tanggal, bentar ya. Ini pertengahan maju dikit ya. Dari tanggal 18 sampai ke 24 atau 18 sampai 26 ya. Hati-hati di sini. Lagi dan lagi godaan hawa nafsu. Wow, ada apa ini? Ada yang ingin mendekat sama kamu. Gangguan di luar hubungan. Gitu. Ya. Hati-hati, faktor perselingkuhan bisa muncul ini nantinya, lur. Hati-hatilah, please. Ya.
Ya, hati-hati banget sih. Kayak gitu sih. Saya khawatir aja kamu kegoda hawa nafsumu, eh serong. Ya ini vice versa ya. Bisa Leo, bisa pasangan Leo gitu. Tapi tergantung dari situasi dan kondisi gitu loh. Ya. Kalau hubungan kamu di awal bulan atau akhir bulan kemarin ya, dari akhir bulan kemarin sampai tanggal pertengahan bulan ini cekcok ribut ya nggak ada habis-habisnya, berantem, hal kecil digedein, cemburuan lah bla 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 bla, itu kan akhirnya menyebabkan hubungan tuh panas. Dan sering banget terjadi ketika hubungan seseorang sedang panas, konflik, ribut yang tidak ada habisnya, ini pasti akan menarik energi orang ketiga muncul. Hal yang lumrah gitu. Sering banget saya nemukan situasi dan kasus kayak gitu. Ya, dari klien yang masuk selama ini gitu loh. Itu faktor penyebabnya gitu loh. Hati-hati. Ya ini balik ke diri teman-teman lagi ya. Gitu loh. Tergantung kamu lagi sebenarnya. Ya kalau kamu nggak gampang kegoda sama orang yang hadir ini nanti, ini tentang orang lama juga ada orang lama dan orang baru ya, komplit lah nanti. Tapi kayaknya lebih banyak orang lama nih itu yang mau ngedekat lagi. Ya semoga kamu nggak kegoda lah, itu aja sih. Gitu. Kenapa? Kalau kamu kegoda ya kacau nantinya. Ini hubungan kamu sama pasangan kamu bisa makin nggak enak kayak gitu loh. Ya, satu. Yang selanjutnya saya mau singgung dulu di sini tentang Leo yang sudah menikah. Lagi-lagi masalah family, keluarga. Vice versa, bisa dari keluarga kamu atau keluarga dia. Saya nggak tahu secara pasti, cuman saya ngerasa memang hubungan kamu lagi disorot oleh orang terdekat kamu. Kayak gitu. Gitu. Hmm. Ya, nggak tahu ya, kayak ya kalau masalah ini untuk kamu yang sudah menikah, ya kamu harus kuat sih sebenarnya ya. Karena memang capek sih sebenarnya ngadepin dan gila, kamu sekuat ini ternyata gitu. Salut lah sama Leo, kamu bisa sekuat ini sampai hari ini. Kamu ngerti bahwa lingkungan orang terdekat kamu ini banyak banget yang deket sama kamu itu cuman ada maunya doang ya, kayak gitu. Dan ya ini ada pola tentang kamu bisa jadi orang yang nggak kenakan lagi nih gitu ya. Tapi ya ini yang gini loh, yang jadi masalah ini bukan keluarga ya, tapi sifat manusia. Yang saya bahas di sini tentang sifat manusianya, itu yang bahaya gitu loh. Karena di depanmu baik gitu, tapi ada maunya. Baik itu ada maunya, sangat kerasa banget tentang itu. Jadi hati-hati aja di sini ya lur ya. Kemudian kalau kamu nggak bantu dia atau nggak nolong dia, ini orang ngoceh di belakang. Titik. Dia akan menjelekan kamu bla bla bla. Ya, yang penting poinnya kalau kamu nggak seret ngebantu dia atau kamu kayak pernah dikecewakan sama dia, ya lu nggak usah bantu. Lebih baik kamu bantu orang yang lebih membutuhkan. Ketika orang ini tidak kamu bantu terus dia menjelekan kamu, ya kamu diam aja. Yang penting kamu tetap lakukan perbuatan baik. Toh ya juga ketika orang ini ya, menjelekan kamu di belakang sana, orang-orang yang dia ajak cerita ini, ya, ini kan juga melihat toh. Lingkungan itu kan melihat kamu. Ya kalau kamu perbuatan kamu bagus, perilaku kamu bagus, mereka ini akan tetap mendukung kamu. Jadi orang yang toksik ini, orang yang menjelekkan kamu ini akan kewalahan sendiri nantinya gitu loh. Kenapa? Karena lingkungan mendukungmu. Kalau perbuatan kamu banyak positifnya. Gitu. Ini vice versa ya. Untuk kami yang sudah nikah nih, bisa kepada Leo atau pada pasangan Leo. Ini ada tekanan keluarga. Ya, kayak gitu. Saya nggak ngerti. Karena saya ngerasa pasangan kamu ini juga banyak banget pikiran, ya perasaannya campur aduk banget tentang masalah keluarga tadi. Gitu ya, masalah sifat lah yang jelas ya. Sifatnya menyebalkan, ya orang-orang sekitar itu memang menyebalkan banget. Kayak gitu. Oke, saya mundur lagi tentang Leo yang sudah punya hubungan tapi belum menikah, atau mungkin kamu yang lagi deket-deket ya.
Itu ya, itu tadi di awal sudah saya singgung masalah kecemburuan, overthinking. Ini please hati-hati. Kalau sifat ini terus kamu pertahankan dan lu nggak sadarkan dirimu, ya jangan salahkan pasanganmu serong. Titik. Udah sederhana kayak gitu aja. Itu clue-nya. Gitu. Makanya kalau memang kamu masih sayang sama doi, masih cinta sama doi, kamu pengen terus sama dia, ya berhenti menyalahkan dulu, stop menyalahkan, jangan nyalahin dulu. Jangan menyalahkan keadaan, lingkungan, orang lain, siapapun, jangan kamu salahkan dulu. Coba ambil cermin, renungin diri. Apa yang salah denganku ya? Mungkin kata-kata, sifat, ego. Yang parah ini tadi overthinkingnya. Gitu. Lawang pasanganmu orang ngapa-ngapain kok ya kamu sibuk. Nuduh ini, nuduh itu. Ya, apa nggak kacau gitu loh. Ya, nanti ketika ribut, ditinggal pergi nangis, diselingkuhin nangis, gitu. Gimana? Yaudah, renungin lah ya. Vice versa. Ini vice versa. Oke? Hati-hati dengan sifat. Itu. Jadi di dalam hubungan Leo ini ya walaupun kondisinya agak panas ya, tapi saya rasa hubungannya cukup kuat lagi endingnya balikan kayak Teletubbies tadi sih. Gitu ya. Lagi-lagi akan bertahan sih gitu karena fasenya ini situasi dalam perjalanan Leo ini memang kerasa naik turunnya, grafiknya naik turun banget kerasa. Artinya naik turun ini adalah ketika naik itu adalah posisi seneng, bahagia, happy. Turun ini posisi sedih, mumet, stres lah, inilah itulah, nanti naik lagi gitu, naik lagi gitu, gitu polanya. Itu kerasa banget naik turunnya. Kalau di beberapa bulan sebelumnya kan banyak tuh saya buat grafik kayak gitu ya. Ada yang turun naik. Nah, dari awal bulan menurun, akhir bulan naik terus. Ada yang cuma satu penurunan gitu ya, itulah. Saya ilustrasikan kayak gitu aja sih biar semoga kamu bisa memahami kayak gitu sih. Kemudian satu hal lagi yang sangat penting di sini adalah tentang hati-hati jangan gampang kemakan omongan orang. Ini yang jadi masalah besar. Saya pengen, gerem sih sebenarnya ya. Gerem sama manusia ini ya saya bahas ini gitu loh. Kok ya bisa-bisanya orang ngomong A, B, C langsung ditelan mentah-mentah. Nggak dipikir dulu. Ya ujung-ujungnya nuduh sana nuduh sini lah, kacau bro. Hati-hati loh ya. Di bulan ini banyak sekali adu domba, banyak sekali drama, ya. Banyak orang manipulatif. Makanya kamu hati-hati, artinya hati-hati itu please jangan gampang percaya dengan apa yang diomongkan orang. Harus kamu saring, harus kamu filter, gitu. Harus kamu pahami dulu. Ini manusia ini susah banget sih mikir. Kelemahan manusia itu paling males mikir, itulah yang akhirnya menyebabkan overthinking. Orang kalau mau berpikir, ya, itu akan mengurangi overthinking gitu loh. Orang yang kebanyakan overthinking itu disebabkan males mikir. Ya, ketika ada orang ngomong gini, langsung iya ikut-ikutan, kemakan omongan, marah, emosi, bla bla bla. Tanpa menggali dulu, ini orang ngomongnya bener nggak sih gitu loh. Tujuan orang ini ngomong apa gitu loh. Coba deh. Berpikir itu luas, berpikir dulu dari sudut pandang yang berbeda gitu. Ya, ini hanya sebagai gorengan kecil. Kalau tadi bakwan, sekarang gorengannya tahu nih, tahu isi. Oke, ntar renungi sendirilah. Sebenarnya pengen panjang lagi saya ngocehnya, cuman ya durasi ya. Nanti bosen kelamaan. Ini 30 menit ini udah banyak yang bosen nih nontonnya, gitu. Ya udah deh, kita jumpa lagi ya the next time ya Lur ya. Ini aja sih yang bisa aku sampaikan untukmu ya. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik. Itu ya, kita jumpa lagi the next time. Bye bye Leo.